Halo Sobat Sosial, selamat siang, salam PKH. Perkenalkan saya Ribertus Meomange, pendamping sosial PKH Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran bersama beberapa KPM di wilayah dampingan saya berkaitan dengan pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil pada sesi 3, yakni mendukung perawatan sehari-hari ibu. Selamat menyaksikan video berikut ini. Selamat berjumpa lagi di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pertemuan kita seperti biasa, seperti yang sudah dijalankan pada pertemuan sebelumnya. Kita berbicara tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Jadi kita mereview kembali apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, jadi saya coba kembali meminta respon dari mama sekalian terkait dengan bahasan atau topik awal yang kita bahas di pertemuan kemarin berkaitan dengan mendukung atau dukungan ibu hamil, ya, mengakses informasi dari berbagai media atau layanan yang tepat untuk pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Ya, jadi kembali saya mengajak mama-mama, tabel diri ada bawah, ya, ada bawah, oke. Coba kembali ke mereka mama membaca dan menghayati tabel sendiri yang Bapak Mama buat, yang Bapak Mama bawa pada kesempatan ini. Ya, saya minta kepada mama sekalian masing-masing, ya, membaca tabel sendiri yang ada. Ya, mungkin pertama dari Mama Ira, silakan. Saya akan selalu aktif mencari dan mengetahui informasi tentang kesehatan ibu hamil. Saya akan selalu mengkonsumsi makanan bergizi. Saya akan rutin melakukan olahraga fisik untuk menjaga kesehatan tubuh. Baik, terima kasih. Mungkin itu merupakan janji diri, ya, janji diri dari Mama Ira untuk menunjang, ya, untuk menunjang atau merupakan sebuah cara yang nanti akan dibuat oleh Mama Ira untuk menjaga kesehatan kehamilannya, mungkin, ya, kesehatan selama kehamilannya, agar anak kemudian itu terlahir baik dan tidak stunting. Ya, mungkin dari Mama Yohana, silakan. Saya akan selalu aktif melakukan pemeriksaan kesehatan kehamilan di Polres. Saya akan selalu rutin melakukan penindakan bertanya selama hamil. Saya akan rutin melakukan olahraga fisik untuk menjaga kesehatan tubuh. Baik, sudah Mama Yohana, terima kasih banyak. Itu merupakan janji diri, ya, janji diri dari pribadi Mama Yohana berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan. Ya, kita mencoba mengakses informasi berkaitan dengan kesejahteraan ibu hamil agar kehamilan kita, janin kita tetap sehat dan kemudian anak itu terlahir baik, tidak stunting. Oke, baik. Jadi sekedar kita mengulang, Mama, sekedar kita mengulang mereview, itu merupakan rencana janji diri, ya, Mama. Dari rencana janji diri yang mereka Mama buat, kira-kira adakah tantangan yang mereka Mama rasakan? Artinya itu sebuah janji diri seperti tadi yang Mama Ira jelaskan, bahwa saya akan lebih banyak mengakses informasi atau lebih rutin melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Kira-kira ada tidak tantangan yang kira-kira yang menghambat? Mungkin misalnya ada kesibukan yang terlalu padat sehingga tidak sempat melakukan pemeriksaan. Ada tantangan mungkin? Mama Mary, mungkin ada tantangan? Ada, misalnya karena ada kesibukan harus mengurus di rumah, urus ternak dan lain sebagainya. Ada tantangan. Ada, ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Karena sibuk dengan pekerjaan mengurus di rumah tangga,
lupa istirahat. Baik, terima kasih Mama Mary. Ya, jadi itu merupakan tantangan ya. Kita sibuk dengan bukan soal sibuk, tapi ini sudah menjadi sebuah tanggung jawab sebagai seorang ibu bahwa urusan rumah tangga dan lain sebagainya, bahwa itu yang memang merupakan suatu aktivitas kita sehari-hari. Jadi kadang kita mengabaikan, tetapi perlu diketahui Mama bahwa ini penting untuk kesehatan kita, penting. Jadi untuk kedepannya kita harus bisa mengatur waktu untuk bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk janji yang sudah buat serta tantangan yang diberikan oleh Mama. Tepuk tangan ya. Jadi baik, Mbak Mama. Jadi ini sekedar kita mengulang kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita lanjut ya, untuk pertemuan kita sore hari ini ya. Sama modul 3, jadi pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Kita masuk di sesi 3 sekarang, itu mendukung perawatan ibu sehari-hari ya. Mendukung perawatan sehari-hari ibu. Pada langkah pertama yaitu mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi ya. Jadi kesempatan ini kita diskusi, tukar pikiran bersama ya. Saya membagi pengetahuan saya, Mama juga mungkin membagi pengetahuan Mama terkait dengan ibu hamil, mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Baik, Mbak Mama, sebelumnya saya ingin tahu saja, apakah di antara kita ada yang hamil? Tidak ada. Nah, ini kalau mau kita katakan kalau tidak ada yang hamil, nah kita kembali ke topik mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, ya tidak apa-apa. Jadi ini hanya menjadi sebuah materi yang mungkin bisa kemudian kembali mungkin kenalan, atau kalau kita yang hamil mungkin kita bisa berbagi Mama ya. Kita bisa berbagi dengan mereka terkait dengan hal-hal penting yang digunakan untuk kita mendukung ibu hamil ya, untuk bisa mengkonsumsi makanan bergizi agar mereka tidak kekurangan gizi dan tidak kekurangan darah, untuk mencegah anak terlahir baik, tidak stunting begitu ya. Oke. Jadi baik, mungkin pengalaman kira-kira apa yang biasa diminum atau dimakan oleh ibu hamil menurut mama sekalian, kira-kira apa yang menjadi makanan dan menjadi minuman yang dikonsumsi oleh ibu hamil? Mungkin Mama Yohana ada pendapat makanan yang mungkin makanan suatu ibu hamil. Yang pertama makan nasi biasa. Yang kedua sayuran warna hijau. Yang ketiga buah-buahan. Yang keempat air putih. Baik, terima kasih untuk Mama Yohana. Kita berikan tepuk tangan untuk Mama Yohana dulu. Ya, jadi baik. Nah, jadi itu makanan ya, jenis makanan yang dimakan oleh ibu hamil ya menurut Ibu Yohana, Mama Yohana. Nasi 1 piring, ada sayur hijau dan minum air putih secukupnya ya. Minum air putih secukupnya. Tambah dengan lauk ya, luar biasa. Jadi ini menu makanan bergizi yang digunakan untuk menunjang kesejahteraan ya, kesehatan ibu hamil ya. Baik. Nah, terima kasih untuk Mama Yohana. Nah, jadi makanan bergizi sangat penting, ya, Mama. Makanan bergizi sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi, ya, dan kurang darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Perlu Mama ketahui juga, ini juga menjadi salah satu hal yang paling penting, ya, untuk supaya ibu hamil itu tidak kekurangan darah itu dengan mengkonsumsi apa Mama ini? Tablet tambah darah, betul sekali Mama. Nah, jadi pemenuhan kesejahteraan ibu hamil ya dengan cara mengkonsumsi tablet tambah darah untuk mencegah kekurangan darah Mama, untuk mencegah kekurangan darah agar anak kita tidak terlahir stunting. Nah, baik. Nah, terima kasih untuk hal-hal yang sudah dibagikan Mama Yohana, Mama Ira, Mama Mary, Mama Ponsa dengan berbagai informasi yang sudah Mama dapat selama di lingkungan sekitar berkaitan dengan pencegahan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, baik, pada kesempatan ini kita
saya minta mama kita berdiskusi, Mama. Berdiskusi, kita bagi dua kelompok. Yang mungkin di sini Mama Ira bersama Mama Fonsa, Mama Ira bersama Mama Yohana. Nanti berbagi saja, ya, kita berdiskusi. Nah, nanti ditulis saja, Mama. Nah, ini saya siapkan medianya. Nanti bergabung, bisa bergabung, Mama Ira bisa bergabung, Mama Ira dengan nanti ditulis saja sesuai dengan pertanyaan nanti yang akan saya berikan untuk Mama. Baik, bisa disiapkan mungkin kelompok 1 di sini Mama Yohana dan Mama Mary, ya, kelompok 1. Bisa dicatat dulu. Apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Yang kedua, dukungan apa yang diberikan agar ibu hamil makan makanan bergizi? Dukungan, Mama. Dukungan apa yang diberikan agar ibu hamil makan makanan bergizi? Agar ibu hamil makan makanan bergizi. Agar ibu hamil makan makanan bergizi. Baik, untuk kelompok 2 bisa dicatat soalnya. Nanti Mama mereka berdiskusi, Mama, ya. Yang pertama, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil? Mana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan minum yang bergizi? Baik, Mama sekalian. Oke. Silakan kepada masing-masing kelompok mempercayakan salah satu menjadi jubir untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1 sudah, Mama? Baik, sambil Mama kelompok 2 mungkin masih ada bahan yang mau didiskusikan, silakan. Kepada kelompok 1 yang mungkin sudah menyelesaikan diskusinya, silakan. Mungkin salah satu bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Silakan, ya. Kembali ke poin, apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Apa saja makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Bacakan saja, sama-sama kita memahami. Ini dibaca secara jelas hasil diskusinya. Silakan. Mungkin dari kelompok 1, Mama Mary yang akan membacakan hasil diskusinya. Silakan. Jenis makanan bergizi apa saja yang diperlukan oleh ibu hamil? Ya, langsung jawab. Pokoknya makanan bergizi yaitu 1 telur ayam, 2 daging ayam, 3 ikan, 4 tempe tahu, 5 sayuran berwarna hijau, 6 buah-buahan. Baik, itu jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil, Mama, ya. Ada telur ayam, ada daging ayam, ada ikan, ya, ada sayur-sayuran hijau, tempe tahu, ya. Jadi itu merupakan jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil, ya. Jadi itu jenis makanan bergizi, Mama, ya. Baik, kemudian lanjut. Mungkin masih ada? Masih ada. Ya, masih ada. Dukungannya untuk ibu hamil: 1 banyak istirahat, Ya, 2 berolahraga, ya. 3 rutinitas pemeriksaan di Polindes, Rutin, ya. Rutin melakukan pemeriksaan di Polindes, ya. 4 minum obat tambah darah. Minum tablet tambah darah. Luar biasa, ya. Luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah bertanggung jawab diskusinya, ya. Jadi hasil dua pertanyaan sudah dijawab. Jenis makanan bergizi tadi yang diperlukan ibu hamil sudah kita dengar sama-sama, Mama. Apa saja? Telur ayam, ya, daging ayam, tempe tahu, ya, Mama. Dan jenis kandungan protein nabati, ikan, sayur-sayuran hijau, ya. Itu adalah jenis makanan bergizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil, dan dukungan yang diberikan untuk mendukung ibu hamil, ya, agar ibu hamil itu makan makanan bergizi
dukungan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mama mereka nomor 1 itu minum air yang cukup, ya, istirahat yang cukup, olahraga, rutin melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat, bisa di Polindes. Dan satu lagi yang paling penting untuk mencegah kekurangan darah itu apa? Minum obat tablet tambah darah. Luar biasa. Baik. Terima kasih untuk Mama kelompok 1 yang sudah mengambil khususnya. Kita lanjut ke Mama di kelompok 2. Silahkan, siapa yang bertanggung jawab untuk memaparkannya? Silahkan. Mama Ira, silahkan. Yang pertama, tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil, yaitu minum tablet tambah darah. Yang kedua, selalu minum susu bernagen. Yang ketiga, banyak makan buah-buahan. Yang keempat, olahraga secukupnya atau senam ibu hamil. Iya. Yang kelima, istirahat yang cukup. Baik. Ya. Tambahan gizi, ya, itu adalah tambahan gizi selain makanan, ya, selain makanan. Jadi sudah dipaparkan tadi mengkonsumsi susu, tetapi perlu kita ketahui Mama, ya. Nah, jadi kita harus bisa betul-betul memahami bahwa kandungan susu yang dibutuhkan untuk ibu hamil itu seperti tadi yang dijelaskan bahwa prenagen, tapi kita harus bahwa susu itu yang berlabel, kemudian labelnya itu memang bahwa dia tidak masuk kategori kadaluarsa, yang kemudian susu itu digunakan untuk mendukung, ya, memenuhi kesejahteraan ibu hamil. Nah, kemudian mengkonsumsi tablet tambah darah juga, minum air secukupnya, istirahat yang cukup, olahraga dan lain sebagainya. Baik, terima kasih, luar biasa. Lanjut. Yang kedua, cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi. Yang pertama, memberi motivasi yang baik agar ibu hamil bersedia makan makanan bergizi. Yang kedua, menyediakan makanan sesuai keinginan ibu hamil. Baik, luar biasa. Sekali lagi kita sama-sama berikan tepuk tangan untuk kelompok 2, ya. Jadi itu merupakan dukungan, ya, dukungan yang kita berikan untuk mendukung, ya, kesejahteraan ibu hamil agar kemudian ibu hamil itu tidak tercatat sebagai ibu yang kekurangan gizi, ya, kekurangan darah, sehingga berdampak bahwa nanti kemudian anak terlahir stunting. Luar biasa. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Jadi coba kembali, mungkin mama-mama yang memiliki buku KIA, coba saya minta untuk mama buka pada bagian porsi makan ibu hamil. Porsi makan ibu hamil. Porsi makan ibu hamil. Ya, nah porsi makan itu adalah menu makan yang digunakan untuk memenuhi kesejahteraan ibu hamil, mama. Porsi makan, mengkonsumsi makanan bergizi seperti sudah mama jelaskan tadi, termasuk minum tablet tambah darah, makan sayuran hijau, daging yang segar, ikan, telur ayam, tempe tahu. Nah, itu merupakan menu makanan yang digunakan untuk memenuhi kesejahteraan ibu hamil. Ada mama pada bagian porsi makan ibu hamil? Nanti dihayati kembali juga kepada mama-mama sekalian yang mungkin punya buku KIA, ya, atau mungkin anggota keluarga yang mungkin sekarang punya anak bayi balita yang mungkin punya buku, atau ibu hamil yang punya buku KIA, mungkin sama-sama kita pulang setelah ini kita pulang sama-sama kita pelajari buku isi dalam buku KIA, dan kita juga membantu memberikan dukungan kepada mereka agar kehamilan mereka itu tetap sehat, janin mereka sehat, dan kemudian lahir secara baik dan anak yang dilahirkan nanti tidak stunting. Ya mama, baik. Jadi poin penting yang perlu mama mereka pahami dan hayati untuk kelanjutan kita, selanjutnya kita sepulang dari kegiatan ini, bahwa kita bisa berbagi dengan sesama yang mungkin yang sekarang sedang hamil, ya. Poin-poin penting bahwa ibu hamil perlu makan makanan bergizi seimbang dan meminum tablet tambah darah untuk cegah kekurangan gizi dan kekurangan darah agar anak tidak lahir stunting. Yang kedua, keluarga dapat memastikan dengan cara buat jadwal tablet tambah darah. Misalnya suami atau anggota keluarga yang ada di rumah kita masing-masing harus bisa membuat jadwal, ya, untuk anggota keluarga atau mama yang sudah hamil itu buat jadwal untuk minum obat tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu dikonsumsi setiap hari mama, ya, untuk mencegah kekurangan darah. Yang berikut, keluarga, anggota keluarga di rumah, bapak di rumah, siapa saja yang ada di rumah juga punya kesempatan untuk mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan, ya, dan menemani ibu hamil saat makan, ya.
bapak di rumah nanti pulang sampaikan kepada bapak sebentar, bapak harus temani mama yang sebentar mama makan, karena mama sedang hamil, jadi bapak harus temani mama makan, ya mama. Jadi begitu. Nah, jadi itu poin-poin penting, dan kembali lagi kita mereview apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini, bahwa makanan bergizi yang dibutuhkan, ya, terus dukungan yang kita berikan untuk mendukung pemenuhan kesejahteraan ibu hamil, kegiatan-kegiatan yang sudah kita sampaikan tadi, ya itu merupakan kegiatan di mana kita memenuhi atau kita mendukung pemenuhan kesejahteraan bagi ibu hamil. Ya, tidak mana siapa saja, kita sendiri atau anggota keluarga kita, dan di sini kita terlibat untuk membantu mereka, menjaga kesehatan mereka, kesehatan kita bersama, dan kemudian anak-anak yang nanti dilahirkan, generasi kita itu tidak stunting. Jadi baik buat mama sekalian, terima kasih untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk partisipasi kita bersama. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kelanjutan kita ke depan, kita dalam program PKH, dan juga mencegah anak-anak sekolah KPM PKH, kemudian bayi-bayi balita yang mungkin sekarang dalam keadaan tidak baik kelahirannya, kemudian dengan apa yang kita dapatkan di pertemuan-pertemuan seperti ini bisa berguna dan bermanfaat untuk bisa memenuhi kesejahteraan mereka, anak bayi balita dan juga mungkin ibu hamil. Jadi baik, mungkin seperti itu saja. Terima kasih banyak untuk partisipasi dalam kegiatan kita untuk sore hari ini. Selamat sore. Thank you.